Allah. Terkadang sebaliknya yang rajin ibadah rezekinya pas-pasan. Thank you. Thank you. Karena memang urusan rezeki itu sudah merupakan takaran dari Allah. Thank you. Neka, wataqumas shalah. Yang kedua yaitu setelah sholat neka wa tu'tiyaz zakah, Bu. Kewajiban yang kedua, kalau kita menyatakan diri kita seorang Islam yang kafah, setelah sholat kita dirikan, ayo yang merasa mampu zakatnya dibayar terlebih dahulu. Bukan hajinya loh, Bu, bukan umrohnya loh, Bu, tapi zakatnya. Nah, bab zakat ini yang terkadang sering dilupakan oleh kita. Betul? Banyak kita jumpai saudara-saudara kita, tetangga kita umrohnya bolak-balik, hajinya bahkan bukan 1 kali 2 kali, tapi zakatnya tidak terbayar. Bahaya, Bu. Bahaya. Zakat itu lebih utama dari ibadah umroh dan ibadah haji. Dicatat di garis bawah yang tebal, Bu. Yang tebal. Jangan sampai kita berangkat umroh, jangan sampai kita berangkat haji, ada keluarga kita, ada tetangga kita yang masih kelaparan perutnya. Dosa, Bu. Ada suatu cerita tentang apa, Bu? Di zaman Baginda Rasul, Baginda Rasul pernah bercerita kepada sahabat, salah satu sahabat. Wahai sahabat, singkat cerita, Bu, apakah engkau kepingin tahu seseorang yang belum pernah melaksanakan ibadah haji, tapi di pintu surga dia tercatat sebagai seorang laki-laki yang hajinya mabrur, belum berangkat haji. Sahabat penasaran, lelaki seperti apakah itu wahai Baginda Rasulullah? Singkat cerita, lelaki itu adalah ada di kota Damaskus. Lantas sahabat penasaran, Bu, sampai pergi ke Damaskus, bertemu dengan lelaki tua dan juga rumah yang dicari oleh sahabat itu. Apa? Ketika singkat cerita, Bu, dalam cerita itu sahabat bertanya, wahai lelaki, wahai Pak Fulan, saya sangat penasaran bahwasanya namamu itu sudah tercatat di pintu surganya Allah, wahai si Fulan. Kira-kira kau punya amalan apa? Kira-kira kau punya harta berapa? Apa jawab si Fulan, laki-laki tadi? Saya adalah laki-laki yang sekian tahun lamanya, puluhan tahun lamanya menabung karena ingin ke Baitullah, ingin haji ke Baitullah dan bertemu, berjumpa dan melewati Madinah dan Mekah. Lantas apa kata lelaki tua tadi? Tetapi keinginan saya, tabungan saya yang sudah menabung saya sedikit demi sedikit itu tidak jadi berangkat haji. Kenapa? Kata sahabat tadi, Bu. Ternyata apa? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kata laki-laki tadi, ketika waktunya saya sudah mau berangkat haji, saya mendengar anak tetangga saya itu menangis sejadi-jadinya. Lantas saya nggak tega, kok nangisnya nggak selesai-selesai, kata si Fulan tadi. Ketika saya menghampiri rumah tadi, ternyata ibu dari anak-anak yatim itu, anak-anak yang tidak punya itu, sedang memasak. Dan ketika saya lihat pancinya, tempat memasaknya bukan berisi nasi, bukan berisi beras, tapi berisi batu. Batu itu fungsinya apa?
saking lo bisa ngakan. Ketika saya tahu kondisi di sebelah rumah saya begitu, maka yang terjadi, yang saya lakukan, kata laki-laki si pulang tadi, maka aku berikan semua tabungan hajiku untuk wanita tadi, biar dia bisa memberikan makan untuk anak-anaknya. Itu saja kata laki-laki itu. Masya Allah, sahabat terperangah, Bu. Jarang kita jumpai seseorang yang merelakan tabungan hajinya, tabungan umrohnya diberikan kepada saudara yang tidak mampu dan tidak bisa makan. Beda tengkina, Bu. Maafi muskilah. Maafi muskilah. Ternyata itu yang dilakukan si fulan tadi. Meskipun dia tidak bisa berangkat ke Baitullah, tapi karena ikhlasnya, tabungan haji dia berikan kepada orang yang tidak bisa makan, justru namanya sudah tercatat di pintu surganya Allah bahwa si fulan tadi adalah hajinya mabrur. Subhanallah. Akhirnya ya hutang, tapi jangan ditiru, Bu. Kalau pegawai negeri itu langsung potong gaji, Bu. Ya, langsung potong gaji. Panjenengan yang tidak punya gaji jangan terlalu nekat. Kalau nekat hutangnya bunuh diri itu, Bu. Iya, jangan terlalu berani. Jangan terlalu berani. Ya. Kecuali sampean tidak bekerja, sampean tidak bergaji, tapi suami sampean bergaji, enggak apa-apa. Asal tahu sama tahu. Tahu sama tahu. Jangan sampai hutang suami tidak tahu, banyak kasus terjadi. Bahaya, Bu. Bahaya. Akhirnya dicerai sama suami. Jangan sampai ya. Itu bab zakat, ya, bab zakat. Jadi ayo, kalau selama ini kita masih lupa, kalau selama ini kita masih sering lupa dengan zakat kita, kalau selama ini kita kurang peka dengan kehidupan beletangke kita, ayo kita belajar peka, Bu. Karena apa? Untuk memberi itu gak harus kaya, gak harus nunggu kaya. Didengarkan, Bu? Untuk memberi itu gak harus nunggu kaya, Bu. Kalau nunggu kayanya gak selesai-selesai bila beri. Ya. Sedikit berapapun yang kita berikan, asal kita mempelajari diri kita untuk ikhlas memberi, insya Allah akan terbiasa dengan memberi. Ya, itu. Selanjutnya, watasuma Ramadan, berpuasa Ramadan neka. Tidak perlu saya terangkan, semuanya sudah paham dan sudah dilakukan. Betul? Nah, puasa Ramadan. Yang terakhir, wahaji di Baitullah, Makkah, Madinah, mampu pulang dan perginya. Jangan sampai pulangnya mampu, perginya mampu, pulangnya nggak bisa makan. Bahaya itu, Bu. Ya, bahaya. Harus mampu pulang dan perginya. Istato'a namanya, Bu. Nah, sekarang aturannya haji itu bukan hanya istato'a dalam cuannya, ya, mampu dalam biayanya, tapi harus istato'a kesehatannya. Itu bab istato'a, Bu. Kenapa? Haji Kak Dinto bukan hanya bukan hanya ibadah yang memerlukan uang yang banyak, tapi harus sehat yang banyak. Oleh sebab itu, ayo kita yang masih muda, apalagi yang sudah punya porsi haji, Ibu, ya, belajar untuk rajin olahraga, ya, belajar untuk rajin olahraga. Karena kalau tidak biasa, apalagi kalau sa'i pertama, dobu berkat ibu betes, Bu. Tangki. Bayangkan sekian kilo harus dikerjakan 7 kali tangki dalam satu waktu. Mau tawaf pendaan, Bu, kalau di bawah itu. Tapi kalau sudah tawafnya di tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, aduh, kalau kita nggak biasa jalan kaki, Bu, apa boleh ibu-ibu muda sekarang di pasar semak sepeda. Jangankan ke pasar, pengajian di adang Roma sepeda.
Yuk, makanya kenapa umur orang sekarang itu jauh lebih pendek daripada umur orang-orang Kimen. Kalau orang-orang dulu makanannya nggak ceroboh kayak kita, Bu. Makanannya alami, nggak mau bakso, nggak mau mie ayam, nggak mau seperti, nggak mau pizza hut, nggak mau mie yang seperti sekarang. Masya Allah. Terus rajin jalan kaki orang sekarang, Bu. Orang dulu kan orang sportman jauh aja. Akhirnya apa? Terbiasa hidup sehat. Sementara orang-orang zaman sekarang kita yang muda-muda ini makanannya sudah tangki. Makanan biasa tahu tempe tidak masuk. Masuk. Wajib tahu tempe. Sedikit-sedikit pakai sepeda, sedikit-sedikit pakai mobil kemana-mana, jarang yang berjalan kaki. Sehingga umur 40 seperti kita terlalu banyak duduk, ketika berdiri lah pada nyelok kaki. Ini bedanya kita dengan beliau-beliau orang tua kita dulu. Oleh sebab itu ayo mulai sekarang kita jaga pola makan kita jaga pola ibadah kita jaga pola zakat kita yang belum menunaikan zakat, hati-hati. Kita jaga pola sedekah kita, ya. Ibadah hablum minallahnya bagus, hablum minannasnya juga bagus. Semoga pertemuan pada sore Kadintoh bisa menjadikan kita semuanya, ibu-ibu pengajian Al-Hidayah Tengkinah, menjadi orang yang senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Dari kami, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahibil busyara salatan tubashiruna biha wa alana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina liyamina la ilaha yaumi. Oke, terima kasih ya teman-teman yang udah nonton. Salam kenal dari Majelis Al-Hidayah Tengkinah Madura. Dan selamat menonton, jangan lupa subscribe. Terima kasih.